Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan bahwasanya umat Islam seluruh dunia selama masih dia taat kepada Allah dan dia menguasai kunci untuk bisa membuka surganya Allah, maka insya Allah surganya Allah sangat mudah sekali untuk dicapai. Maka kunci surga yang memiliki kunci surganya Allah ada pada dua golongan. Itu golongan pertama, orang yang suka membaca kalimat la ilaha illallah, karena itu adalah kunci dari surga. Miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah lafal la ilaha illallah. Ketika seorang muslimin atau muslimat suka membaca kalimat la ilaha illallah, maka dia salah satu orang yang sudah memiliki kunci dari surga. Maka tidak diragukan sebenarnya bahwasanya umat Islam seluruh dunia sudah bisa dipastikan oleh Allah akan memasuki surganya Allah, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Adapun yang kedua, karena kunci surga ini yang memiliki dua golongan. Orang yang ahli membaca la ilaha illallah itu sudah mempunyai kunci surga. Adapun yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarul fuqara, katanya, hei orang-orang yang fakir, u'tullahar ridha min qulubikum tadafaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Jadi carilah ridha Allah dari hatimu, tanamkan hatimu, kerjakan segala sesuatu yang kau kerjakan itu karena ridha Allah, karena ingin mengharap ridha Allah semata. Jadi tidak mengharapkan surga tapi mengharapkan ridha Allah. Tadafaru bi thawabi faqrikum, maka kau akan mendapatkan suatu kemenangan sebab pahala kefakiranmu. Orang-orang yang fakir, ketika fakir dengan rizkinya, ketika dia ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, dia ridho dengan ketetapan Allah, maka dia adalah salah satu golongan yang paling dicintai oleh Allah. Maka disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa Sayyidina Ali ini mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibad ilallah al-fakir birizkihi ar-radiya anillahi ta'ala. Orang yang paling dicintai, hamba Allah yang paling disuka oleh Allah, yaitu orang fakir, yaitu fakir rizkinya. Orang yang tidak mampu untuk dimakan susah, tapi dia ridho atas apa yang telah diberikan oleh Allah, dan ridho dengan kefakirannya, sabar dengan kefakirannya, tetap melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka itulah hamba Allah yang paling disukai oleh Allah.
Tapi terkadang kan beda. Sudah fakir, sombong lagi. Hei orang-orang fakir, ketika kau ingin dicintai oleh Allah, maka bersabarlah, maka ridolah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan kau sombong. Maka paling dibenci oleh Allah ketika engkau fakir tapi sombong. Kaya sombong tapi lebih Allah benci dengan orang yang fakir lagi sombong. Maka sadarlah saudaraku, dengan apa yang telah ditetapkan kepada kita oleh Allah, kalau kita memang orang yang tidak mampu, yang sudah dikategorikan kita fakir atau miskin, maka nikmatilah keadaan kita. Sabarlah dan ridolah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, agar supaya Allah memberikan kepada kita yaitu level orang yang dicintai, hamba yang dicintai. Insya Allah orang-orang yang fakir yang ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, maka akan dicintai oleh Allah nanti di akhirat. Wa qala ar-rasul yaqulullahu ta'ala, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, yaumal qiyamah, di waktu hari kiamat nanti, dia akan menanyakan kepada malaikat, Allah Ta'ala menanyakan kepada malaikat, malaikat, mana golonganku, mana orang yang ikhlas dan ridho dari ciptaanku, dari sebagian orang yang telah aku ciptakan, hambaku yang telah aku ciptakan, mana orang-orang yang ikhlas dan ridho menerima dengan apa yang telah aku takdirkan. Allah menanyakan itu kepada malaikat, lalu malaikat berkata, wa man hum ya Rabbana, siapa itu ya Allah, siapa itu ya Rabb yang kau maksudkan ya Rabb? Fayaqul, maka Allah berkata, fuqara'ul muslimin al-qani'una li'ata'i, yaitu orang-orang fakir yang muslim tapi dia menerima li'ata'i, dengan seluruh apa yang telah diberikan oleh Allah. Dia fakir tapi dia menerima ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Ar-raduna bi qadri, dan dia ridho dengan qadar Allah. Udhuluhumul jannah, apa kata Allah? Masukkan orang fakir yang ridho atas ketetapanku, yang menerima dengan apa yang telah aku berikan, masukkan dia ke dalam surga. Fayadkhuluha, maka malaikat akan memasukkan orang. Wa ya'kuluna wa yasrabuna, dia makan minum di surga dengan asik-asik. Adapun wannasu fil hisab yataraddadun, adapun manusia yang lain masih belum masuk. Maka inilah keutamaan orang-orang yang fakir ketika mau menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan sombong saudaraku. Sebenarnya engkau diciptakan, ketika engkau diciptakan oleh Allah dengan kefakiran, maka itu sebenarnya segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah, tentunya itu yang terbaik bagi kita semua. Kau kaya tapi dermawan, itu bagus. Kau miskin tapi menerima, kau fakir tapi menerima dengan takdir, dengan apa yang telah Allah berikan, itu lebih bagus. Dan Allah menyukai seperti itu. Maka disebutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'an miftahan wa miftahul jannah hubbul masakin. Jadi kalau yang kedua, kalau kita ingin yang pertama, kalau kita ingin mempunyai kunci surga, maka bacalah la ilaha illallah. Sering dibaca kalimat la ilaha illallah. Tapi ketika kau ingin mempunyai kunci surga, karena kunci surga itu ada di dua golongan. Bagaimana cara engkau akan memiliki kunci surga itu? Maka kata Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar ceritakan langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa wa miftahul jannah hubbul masakin, bahwasanya kuncinya surga, kalau kau ingin pegang kuncinya surga, hubbul masakin, cintai orang-orang yang miskin, wal fuqara, dan orang-orang yang fakir.
Ketika kau cinta kepada orang-orang yang miskin dan fakir, maka engkau telah memegang kuncinya surga. Lisoberihim, karena dia fakir dan miskinnya karena kesabaran dari fakir dan miskin. Dia fakir tapi dia nerima, dia sabar atas kefakiran, atas kemiskinan. Maka hum julasa'ullah ta'ala yaumal qiyamah. Dia tidak jauh. Nanti tempatnya di akhirat tidak jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang paling dimuliakan oleh Allah ketika ada orang kafir yang menerima atas ketetapan Allah dan sabar dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ahadan afdalu minal fakir idza kana radiyan. Tidak ada yang lebih utama daripada orang yang fakir jika orang fakir itu ridho. Tidak ada yang mengungguli pangkat orang fakir yang ridho. Orang miskin yang ridho. Tidak ada yang lebih utama dimuliakan oleh Allah dan bisa mengungguli keutamaannya daripada orang fakir dan miskin yang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka jadikanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, pastinya itu yang terindah dari Allah dan terbaik dari Allah. Dan sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, pastinya akan mendapatkan suatu balasan atau suatu pahala, suatu ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih indah daripada yang kau bayangkan oleh manusia. Maka insya Allah ketika kau mau menerima dengan apa yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih indah daripada yang kau bayangkan selama ada di dunia ini. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.